Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 1. Tetapi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini terdapat dua lingkungan yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Coba sekarang kalian buka buku tema dan baca teks berjudul Siklus Air Tanah pada halaman 53-55. Sekarang ayo kita baca bersama. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau biasanya disebut dengan sumber air. Nah, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserat dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Nah, adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan pun menggunakan aspal dan beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Nah, keadaan ini pun tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, itulah teks bacaan dari siklus air tanah. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan ringkasan siklus air tanah, yaitu mengalami 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara.
atau biasanya disebut dengan penguapan. Peristiwa kedua, kemudian air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Dan peristiwa yang ketiga, air hujan ini ada yang masuk bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan dari pori-pori tanah serta batuan menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, itulah siklus dari air tanah. Sekarang kita akan membahas halaman 56. Nah, di sini kita harus menuliskan proses terjadinya air tanah. Nah, proses terjadinya air tanah ini berasal dari air hujan yang turun. Sebagian air masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk dan tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Nah, yang kedua, di sini ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Faktornya adalah karena kegiatan manusia, seperti membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri yang dapat mengakibatkan terbatasnya daerah resapan air. Kemudian ada pula karena pembangunan jalan menggunakan aspal atau beton yang dapat menghalangi peresapan air hujan ke dalam tanah, sehingga hal ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Nah, yang ketiga, di sini tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kegiatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali dan membuat sumur-sumur resapan. Tujuannya agar dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Nah, itu dia pembahasan kita di halaman 56. Nah, anak-anak, karena hari ini kita membahas tentang air tanah dan air permukaan, dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Ya, betul sekali. Jika air tanah berasal dari air hujan yang bisa meresap ke dalam tanah, sedangkan air permukaan adalah air yang tidak dapat meresap ke dalam tanah. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.